Alhamdulillah, Alhamdulillah dzil jalali wal ikram wa syari'il halal wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam wa syara'a lana as-salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan sekarang kita pun ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu dengan 10 hari terakhir, saat-saat terbaik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir adalah merupakan saat-saat di mana kita melaksanakan berbagai macam kegiatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemungkinan kita mendapatkan pahala seperti beramal selama 1000 bulan pas dengan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah ibu yang berbahagia, keberhasilan ibadah saum tidak hanya diukur ketika proses saum itu berlangsung, yaitu memenuhi persyaratan segala aturan tentang saum mana yang harus ditinggalkan. Tapi saum yang berhasil juga adalah saum yang memberikan hasil, yaitu sampai dengan saum itu kita menjadi seorang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eksplisit Quran menyatakan, Al-Baqarah 183, yaitu perintah ayat tentang saum itu dikatakan di ujung ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang takwa. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita setiap bentuk ibadah dan ibadah mahdhah atau ritual, selain merupakan bentuk komunikasi kita dengan Allah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga di dalamnya ada muatan peningkatan kualitas spiritual kita, peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat umpamanya Quran menyatakan tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang berkualitas tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga dia bisa mencegah perbuatan jahat, perbuatan munkar. Semakin sering kita melakukan salat, semakin kecil peluang untuk melaksanakan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu 10 hari terakhir kita harus meningkatkan kualitas salat kita, tidak hanya salat fardu yang 17 rakaat, tapi harus bisa kita sampai 40 rakaat, yaitu berikut rawatib dan qiyamul lail, tahajud atau tarawih dan witir. Begitu juga sedekah atau zakat, eksplisit Quran menyatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah, dengan zakat itu kita bisa membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang memang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan bukan hak kita harus kita keluarkan kepada yang punyanya, yaitu mustahik zakat. Dan yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus dan kikir. Oleh karena itu, semakin sering kita bersedekah, semakin bersih harta kita, semakin banyak bersedekah, semakin juga berkah harta yang kita miliki, dan jaminan dari Yang Maha Kuasa tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara sedekah, gara-gara zakat, dan tidak akan ada pengusaha menjadi bangkrut gara-gara zakat, gara-gara infak. Yang ada adalah justru sebaliknya, Allah yang menjanjikannya.
dan Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Oleh karena itu 10 hari terakhir harus menjadi 10 hari yang tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa infak. Bagi kita yang kebetulan ada kewajiban seperti fidyah karena tidak kuat saum, maka laksanakanlah masih di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan pahala Ramadan dan mendapatkan hikmah yang tinggi, hikmah bulan Ramadan. Begitu juga bagi kita yang kebetulan wajib zakat mungkin pada bulan Syawal, zakat mal, tidak salah dan baik kalau dilaksanakan pada bulan Ramadan. Begitu juga kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan harta. Sekali lagi, ada jaminan dari Yang Maha Kuasa, semakin banyak sedekah, harta kita akan semakin berkah. Kemudian yang ketiga adalah saum. Saum adalah supaya kalian menjadi orang yang takwa. Jadi potret saum yang berhasil itu selain tentu saja sah secara hukum, insya Allah dapat pahala dari Allah karena dilakukan dengan ikhlas. Saum yang berkualitas harus melahirkan sebuah perbaikan dari yang baik menjadi lebih baik, dari tidak baik menjadi baik. Umpamanya kalau kita membaca ayat-ayat yang bertebaran di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ketika Quran berbicara tentang orang yang takwa, kita menemukan potret indikator ketakwaan. Ini bisa menjadi alat ukur kita. Apakah kita ini berhasil atau tidak saum kita, dilihat dari sikap nanti kita mengalami perubahan menjadi lebih baik atau tidak. Pertama, potret orang yang takwa itu tentu iman yang mantap. Gak mungkin dikatakan sebagai orang yang bertakwa tapi tidak beriman. Kemudian yang kedua adalah sholat yang berkualitas. Jadi orang yang takwa berhasil dididik ibadah saum, dia semakin menemukan sebuah kenikmatan spiritual dengan sholat, betah dalam sholat, nikmat dengan sholat. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quranul Karim, orang yang takwa itu tidak cukup dengan sholat yang 5 waktu, tapi disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, yaitu mereka yang selalu menyediakan waktu untuk bangun di penghujung malam, maksudnya sholat malam, sholat tahajud atau sholat tarawih, dan kemudian banyak istighfar di waktu sahur. Silahkan kita mengukur diri kita masing-masing, apakah kita bisa melanjutkan kebiasaan sholat malam nanti setelah Ramadan berakhir atau tidak. Itu adalah kita bisa menyimpulkan tentang keberhasilan atau kurang berhasil ibadah saum kita. Selanjutnya, orang yang takwa itu menurut Quran adalah selalu siap berbagi. Kalau dia siap berbagi, tentu dia harus bisa mandiri. Karena nggak mungkin dia bisa berbagi tetapi tidak mandiri. Oleh karena itu Islam menekankan tentang betapa pentingnya kerja mencari nafkah. Kerja keras mencari nafkah itu ibadah, adalah jihad, adalah amal soleh, adalah merupakan kifarat penghapus dosa. Begitu pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Setelah kita berhasil dari mencari nafkah, mendapatkan dana, mendapatkan kekayaan, maka di atas ada kewajiban yaitu untuk memberikan zakat, harta, bahkan dikatakan ala hubbihi, siap memberikan harta yang masih dicintai, bukan barang yang sudah tidak berguna, tidak bermanfaat. Bisarra wa dharra, dalam segala situasi, siap kapan saja diperlukan, ia dengan ikhlas akan memberikan ibadah dalam bentuk harta itu. Sekali lagi, baik dalam bentuk sedekah, zakat, infak, dan mungkin juga wakaf, yaitu memberikan harta kekayaan untuk kepentingan umum, bukan konsumtif. Dan wakaf itu bisa kita laksanakan tidak dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, tapi bisa juga kita melaksanakan wakaf, wakaf dana abadi dari dalam bentuk uang, wakaf kolektif, satukan dengan teman-teman supaya menjadi bermakna. Bisa juga melaksanakan apa yang disebut wakaf produktif, kita mengumpulkan dana untuk dijadikan modal kerja, memberikan lapangan kerja kepada mereka yang memerlukannya. Selanjutnya, selain sholat dan kemudian siap infak berbagi, ada karakter-karakter khusus. Orang yang takwa yang berhasil ibadah saum itu bisa dipotret dari akhlak atau sikapnya, yaitu al-kadziminal ghaidz, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan.
Kita harus bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kalau kita biasa pemarah, kita belum takwa. Orang yang biasa mudah marah belum takwa. Orang takwa itu cirinya adalah al-kadzimin al-ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Pada saat dia marah, dia pun bisa mengendalikan emosi kemarahan. Seorang sahabat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya muslim, saya salat, saya zakat, saya saum. Apalagi kewajiban yang penting yang harus saya lakukan untuk menjadi muslim yang baik? Nabi menjawab, la taghdab. Ada, jangan mudah marah. Sahabat berpikir kalau begitu mudahlah jadi orang Islam ini, asal tidak boleh mudah marah. Tapi ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, dia merasakan, yang saya rasakan ternyata jadi muslim itu yang paling sulit adalah tidak boleh marah. Pada saat pikiran saya mengatakan pantas saya marah, wajar saya marah, tapi saya tidak marah. Dia datang lagi menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ternyata bagi saya jadi muslim itu, yang sulit jadi muslim itu bukan sholat, tetapi tidak boleh marah. Karena saya berhadapan dengan satu situasi keadaan yang potensi marah, menyebabkan saya menjadi naik pitam menjadi marah. Nabi menyatakan, kamu harus ingat, ketika kamu marah, iblis sedang menguasai kamu. Oleh karena itu, ketika kamu berbicara, ketika kamu marah, maka yang keluar itu ada bisa menjadi suara iblis. Diam, istighfar, dan kemudian bertaud. Bahkan Nabi menganjurkan, marah itu bagaikan api, api hanya bisa padam itu oleh air. Berwudulah kamu. Setelah berwudu, lakukan sholat, namanya sholat syukur wudu atau sholat yang lainnya sesuai dengan waktunya. Selanjutnya, al-afina 'anin nas. Potret orang takwa yang berhasil dididik oleh ibadah puasa itu, kita bisa mengukur diri kita nanti adalah pada bulan Syawal, yaitu apakah kita menjadi sosok pemaaf, siap bersilaturahim, atau kita menjadi pendendam. Dan Nabi menyatakan Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam itu adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Dan kalau kalian dendam, kamu tidak beriman. Orang yang dendam biasanya tidak tenang hatinya. Pikirannya terus berputar bagaimana membalas rasa sakitnya kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang berjiwa besar. Apapun dilakukan oleh orang, kalau bisa menasihati, kalau bisa melakukan membimbing dan didik, tapi paling tidak dia tidak dendam. Bahkan orang yang berakhlak mulia seperti praktekkan oleh Rasulullah SAW. Ketika di Taif, beliau dilempari oleh batu sampai beliau jatuh berdarah, berlumuran darah. Tapi pada saat yang sama beliau berdoa, Allahumma di qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, mereka orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah petunjukmu supaya mereka menjadi sahabatku. Doa Rasulullah SAW yang terzolimi pada waktu itu dikabulkan secara massal. Tahun 10 Hijriah hampir seluruh orang Taif ribuan menyatakan diri masuk Islam. Dan inilah yang dipesankan oleh Nabi, ittaqu da'watal madlum. Hati-hati itu doa orang yang dizalimi. Tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Begitu dia menjerit memohon tolong, Allah akan mengabulkannya. Marilah kita bersama-sama mempraktekkan hasil ibadah saum itu dengan tidak pernah mengenal dendam. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang takwa itu selalu tepat janji. Sulit berjanji lebih baik daripada mudah berjanji, tapi mudah pula menyalahi janji. Secara keras Nabi menyatakan ciri kemunafikan seseorang itu kalau bicara dusta, kalau janji palsu, dapat amanat khianat. Dalam hadis lain ada tambahan, kalau bisnis selalu licik, ingin menang sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita buktikan saum kita berhasil, yaitu dengan kebiasaan kita memenuhi janji. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Orang yang takwa itu selalu sabar ketika menghadapi kesulitan, kepahitan, dan kependeritaan.
Sabar sering-sering mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Tapi sebagai bukti bahwa kita telah berlatih sebulan penuh melaksanakan saum, mari kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar adalah sebagian daripada iman. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan orang. Dan kemudian idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, sebagai manusia tidak mungkin bebas dari kesalahan. Kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ia tidak pernah bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukannya, melakukan pembelaan atas kesalahannya. Tetapi dengan sportif, jantan, dia mengatakan, saya salah, saya hilaf, saya mohon maaf kepada Anda, mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mendemonstrasikan dosa, tidak pernah mempertontonkan dosa dan kesalahan. Dalam dirinya ada perasaan al-haya, malu kalau melakukan dosa, malu kepada Allah, bahkan juga malu kepada manusia. Marilah kita mantapkan saum kita beberapa hari terakhir ini dengan terus, tiada hari tanpa saum yang ikhlas. Saum tidak hanya berhenti dari makan dan minum, tapi juga berhenti dari dosa, tidak ada mengumpat, tidak ada mengunjing, tidak ada bohong, dan tidak ada marah, tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kawal dan sempurnakan dengan tiada malam tanpa sholat malam. Istighfar menjadi amalan rutin kita di penghujung malam. Mohon ampun kepada Allah. Dan bagi kita yang kebetulan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah tiada hari tanpa sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kita. Kita berhasil melaksanakan ibadah saum, menjadi muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, tidak kurang dari 10 janji Allah bagi mereka yang memenuhi kriteria takwa itu. Pertama, dikatakan akan diberikan barokah. Barokah itu adalah sebuah kenikmatan, keberkahan itu adalah merupakan sesuatu kenyamanan dan tentu juga keindahan berkah. Kalau penduduk sebuah kaum itu iman dan takwa, Allah akan menurunkan barakah langsung dari langit diturunkan kepada masyarakat yang takwa itu. Yang kedua akan diberikan namanya al-yusra, kemudahan di tengah-tengah berbagai macam kesulitan. Yang ketiga disebut makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan yang ketika mungkin nalar tidak bisa menyelesaikan. Justru dengan ketakwaan ada solusi jalan keluar, makhraja, itu janji Allah. Janji berikutnya adalah furqana, ada semacam sinyal-sinyal spiritual yang bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, mana yang membahayakan dan mana yang akan mencelakakan. Furqana. Allah juga menyatakan kepada mereka yang betul-betul takwa itu akan disertai oleh Allah. Innallaha ma'al ladzina taqau. Kemanapun mereka berangkat, Allah akan menyertainya, membimbingnya. Kenapa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Karena Allah jatuh cinta kepada orang-orang yang takwa. Orang yang takwa juga dijanjikan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan dalam hidup, dan kemudian ujungnya adalah surga sebagaimana yang dicita-citakan oleh kita semua. Mudah-mudahan saum Ramadan 10 hari terakhir ini menjadi saum yang lebih berkualitas untuk membuahkan target terbaik
puasa yaitu la'allakum tattaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaral islam wal muslimin wa akhdhul man khadhalal islam wal muslimin. Allahumma ahlik a'daka a'da'id-din. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha